Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di video sebelumnya sudah disampaikan tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai yang sulit untuk berubah. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan coba bahas tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai lebih dalam lagi, karena berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kali ini secara spesifik ingin disampaikan tentang Pancasila sebagai sumber nilai. Bersama saya, Enjang Bakar, kita akan memulai. Yang pertama, kita coba pengertian nilai terlebih dahulu. Nilai itu artinya atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan value, adalah kemampuan yang dipercaya ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai itu sifat dan kualitasnya pada suatu objek. Nilai banyak tafsir, banyak pengertian. Nilai itu bisa bentuknya angka. Berarti jika seseorang ketika ulangan mendapat nilai 80, maka nilai seseorang itu 80. Ada juga yang memberi nilai itu adalah harga, karena seseorang berani memberikan harga tertentu pada benda-benda tertentu. Misalnya waktu kemarin-kemarin lagi musim batu akik atau cincin, batu cincin, tidak jarang orang memberikan harga tertentu pada batu-batu tertentu pula. Nilai itu sesuatu yang diyakini kebenarannya. Di beberapa masyarakat tertentu, bahwa benda-benda tertentu memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi karena menggambarkan status sosial seseorang. Berarti nilai itu adalah anggapan yang melekat pada benda itu dan menunjukkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang memiliki kesakralan. Contoh, di beberapa masyarakat, keris bagian dari nilai karena menggambarkan status sosial seseorang. Atau di beberapa masyarakat di Indonesia, sapi bagian dari status seseorang, berarti nilai sapi menggambarkan status seseorang. Atau kerbau misalnya, orang yang punya kerbau banyak, status sosialnya tinggi, berarti kerbau memiliki nilai. Begitu kira-kira pengertian nilainya. Kita lanjut. Beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah Max Scheler. Nilai yang ada tidak sama tingkatan keluhuran dan tidak sama tingginya. Jadi nilai di sini adalah menurut tinggi rendahnya. Dibagi beberapa,
ada nilai kenikmatan, ada nilai kehidupan, ada nilai kejiwaan, ada nilai kerohanian. Nah, sementara menurut Notonegoro, nilai itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material yaitu nilai yang berguna bagi kehidupan atau aktivitas manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital, nilai yang berguna untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia. Nilai materi, kita kembali ke yang pertama, nilai material. Nilai material itu berkait dengan sandang, pangan, papan. Semua orang butuh sandang, semua orang butuh papan, semua orang butuh pangan. Pangan itu artinya makan, papan itu perumahan. Itu nilai material. Sementara nilai vital adalah nilai untuk dapat mengadakan aktivitas. Jadi nilai vital adalah nilai yang dapat menunjang aktivitas manusia. Misalnya SIM bagi seorang pengendara bagian dari nilai vital, atau kacamata bagi mereka yang min atau plus merupakan nilai vital, karena tanpa kacamata seseorang akan merasa kesulitan untuk membaca. Begitu juga motor bagi tukang ojek bagian dari nilai vital karena bisa mendukung aktivitasnya. Atau pulpen, patlot bagi seorang pelajar adalah nilai vital karena tanpa pulpen, tanpa patlot, seorang pelajar sulit untuk melakukan atau mengerjakan aktivitasnya. Sementara nilai kerohanian yaitu nilai yang berguna bagi rohani seseorang atau rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi 4. Di antaranya adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nilai yang berdasarkan pada logika atau akal sehat. Yang kedua yaitu nilai keindahan. Nilai keindahan adalah nilai yang didasarkan pada unsur estetika. Tentu perempuan dan laki-laki nilai estetikanya berbeda karena ini bagian dari fitrah atau pemberian dari Allah. Yang ketiga adalah nilai kebajikan atau nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang didasarkan pada pertimbangan baik dan buruk. Kalau nilai yang didasarkan pada pertimbangan benar dan salah, jelas ini adalah nilai kebenaran. Tapi kalau berdasarkan nilai baik dan buruk adalah nilai moral. Dan yang terakhir adalah nilai religius. Nilai yang didasarkan pada pertimbangan tingkat keimanan seseorang. Misalnya, bagi orang tertentu menunaikan ibadah haji adalah kepuasan, maka tidak jarang bagi orang-orang tertentu juga menunaikan ibadah haji sampai 4 atau 5 kali karena dia menganggap bahwa di haji yang pertama belum sempurna, dia berusaha untuk menunaikan ibadah haji yang kedua. Begitu menunaikan ibadah haji yang kedua adalah juga sama, tidak merasa puas karena ada rukun haji yang terlewat, maka berusaha dengan menunaikan ibadah yang ke haji yang ketiga
juga sama, merasa kurang puas karena ada terlewat, maka setelah menunaikan ibadah haji yang keempat baru merasa puas. Inilah yang disebut dengan nilai religius. Selanjutnya, menurut Welter, nilai itu dibagi, ada nilai ekonomi, ada nilai jasmania, ada nilai hiburan, ada nilai sosial, ada nilai watak, ada nilai estetis, nilai yang bersangkut paut dengan unsur keindahan, ada nilai intelektual, berarti ini nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang atau inteleknya seseorang. Nilai keagamaan yang ke-8. Lanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai. Ini dia. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk, benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nah, sila-sila ini yang disebut dengan piramida Pancasila. Piramida Pancasila itu artinya sila pertama menjiwai sila kedua, sila kedua menjiwai sila ketiga, sila ketiga menjiwai sila keempat, sila keempat menjiwai sila kelima. Atau bisa ditafsirkan begini. Sila pertama menjiwai sila kedua, sila pertama menjiwai sila ketiga, sila pertama menjiwai sila keempat, sila pertama menjiwai sila kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama, menjiwai sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua, menjiwai sila keempat dan sila kelima. Sila keempat dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Jadi maksudnya piramida Pancasila ini struktur bahwa nilai keadilan di Indonesia haruslah diciptakan dengan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, barulah tercipta keadilan. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, keadilan di Indonesia diciptakan haruslah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam rangka persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, baru tercipta keadilan. Piramida ini sila pertama tentu menjadi cikal bakal atau jiwa dari sila-sila yang lainnya. Tuh. Berikutnya, macam-macam nilai. Ada nilai logika, nilai yang berdasarkan tadi pertimbangan benar salah. Ada nilai estetika, ada nilai estetika itu nilai yang berdasarkan keindahan. Nilai etika, nilai yang berdasarkan baik dan buruk. Nah ini Kailan itu orang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Kenapa bersifat objektif? Rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Berlakunya sejak zaman dahulu, masa kini, dan juga di masa yang akan datang.
Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat pokok. Sementara menurut Pak Darmo Diharjo mengatakan bahwa Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Bukti bahwa Pancasila itu benar sebagai sumber nilai karena ada 5 nilainya. Di dalam nilai dasar ini ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sementara Pancasila, nilai Pancasila menjadi sumber dari norma-norma hukum. Nah, Pancasila itu menjadi glue norm, norma dasar. Tetapi tetap saja ada peraturan, tata urutan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 12 tahun 2011, tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku, yang pertama tentu adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah, dan yang ketujuh peraturan kabupaten atau kota. Nah, satu sama lain, undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pun demikian, peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Barangkali ini nilai Pancasila menjadi sumber etik. Ada etika sosial budaya, ada etika pemerintahan dan politik, ada etika ekonomi dan bisnis, ada etika penegakan hukum yang berkeadilan, ada etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Maksudnya bahwa nilai Pancasila menjadi sumber etik dari semua kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang sosial budaya, dalam bidang pemerintahan dan politik, dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jadi kalau ekonomi dan bisnis itu mengerucut kepada pasal 33, ya tentu ekonomi yang berkerakyatan, bukan ekonomi yang kapitalis. Penegakan hukum yang berkeadilan juga Pancasila harus menjadi